Roh Kudus, kami mohon Engkau untuk menghembuskan nafas-Mu, menyalakan hati terang di hati sanubari kami. Kiranya kami bisa bertemu dengan Engkau di dalam firman-Mu, dan juga kami bisa melihat diri kami sendiri dan melihat terang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita melihat di kitab Keluaran pasal 27 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Sebelumnya kita terlebih dahulu melihat di PowerPoint dengan tema di hari, yaitu kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Sudah 2 hari mengadakan tentang kemah suci, dan hari ini yang ketiga di Keluaran pasal 27. Di sini kita melihat gambar. Saya berpikir waktu Musa mendengar firman Allah, petunjuk dari Allah, apakah juga menjadi seperti gambaran persegi, semuanya juga dengan ukuran dan cara peletakan, bukan LD. Ini tempat di mana Allah bertemu dengan manusia, dan di sini sepertinya setiap ukuran sangat tepat. Bagaimana membongkar, kemudian bagaimana untuk dipasang kembali, ketetapan dan ukuran ini agar semuanya dirancang dengan tepat. Bisa demikian dibongkar dan juga bongkar pasang. Satu kemah yang bisa dipindahkan, dan Allah sendiri yang memberikan petunjuknya, dan kita memikirkan untuk mendirikan kemah suci atau mesbah. Kita pun bisa rumit bagi kita. Tetapi Allah telah memberikan kehendaknya. Agar nanti kemah pertemuan ini bisa dibongkar pasang, dan kita dimulai dengan mengenai tentang, yaitu di mesbah dari tembaga, kemudian mengenai minyak di ruang kudus. Di tengah-tengah dia melihat ada ruangan, tidak ada orang yang sembarangan bisa masuk dalam kemah ini, kemah suci ini. Tetapi Allah lewat kemah sucinya, di kemah di mana Allah diam di tengah-tengah manusia, dan kita bisa melihat sekali masuk itu tidak bisa masuk di ruang kudus, dan ada lagi di situ ruang maha kudus. Tetapi kita masuk di situ adalah pelantaran, di mana ruang untuk Allah dan manusia pertama yang menghadap pada mesbah ini. Kita melihat sepertinya datar, tetapi kalau kita untuk melihat lebih lagi sekitarnya demikian, menurut ukuran tingginya manusia sebagai perumpamaan,
dia lebih tinggi dari manusia, lebih tinggi dari orang. Dan nanti kita akan secara teliti untuk menjelaskan, dan kita di tema berikutnya. Ini adalah di pelantaran di sekitar kemah suci, dan di situ ada mesbah tembaga, dan di situ ada tiang, ada papan, ada tenda luar, dan juga tiang-tiang dan papan yang ditancap di luar, dan juga di situ yang dari perak. Dulunya kita melihat di dalam kemah suci semuanya terbuat dari emas, ada kandil, tabut, ada ruang maha kudus, dan tapi di pelantaran luar, baik mesbah atau untuk bejana pembasuhan dibuat dari tembaga. Dia ada rupa seperti emas, tetapi dia bukan dari emas, sebab mereka bukan melambangkan Allah. Emas itu melambangkan Allah, tapi tembaga melambangkan adalah tempat pertemuan dan interaksi antara Allah dengan manusia. Ada emas, rupa seperti emas rohani, dan juga manusia, sifat manusia, tidak bisa, bukannya emas. Dan juga menghadapi mesbah, di situ kenyataan bahwa manusia berdosa. Dan di sini dikatakan sebelah timur, yang yaitu pintu untuk masuk di dalam ruang kudus. Nanti kita akan urai, dan seterusnya. Kita tahu panjangnya 100 hasta, yang dimulai dari sebelah utara dan selatan, dan dengan panjang 100 hasta. Tapi sebelah barat itu 50 hasta panjangnya, sebelah timur juga 50 hasta. Tapi mesbah dan ruang kudus dalam di tempat yang mana, kita lihat di dalam petai yang ini menurut penelitian kita ya, rancangan, ada ilmuwan menyatakan bahwa mesbah yaitu ditempatkan di tengah-tengah dengan ukuran 50 kali 50. Demikian juga dengan tabut perjanjian, itu juga 50 ditempatkan di tengah-tengah. Allah di tabut, dia memberikan satu anugerah dan dengan kesajaran, dan nanti kita lihat tentang minyak zaitun pada kandil. Kita kembali di yang pertama. Di sini kita bisa melihat mesbah, dan juga di sekeliling pelantaran kemah suci, dan juga minyak untuk menyalakan lampu kandil. Kita masuk pertama. Mesbah yaitu menyatakan kenyataan yang saling berinteraksi. Ini adalah kehendak Allah di antaranya dengan manusia mendirikan mesbah. Bagi kita bisa meremehkan, kita mengira bisa datang, bisa langsung menghadap pada Allah, tetapi sesungguhnya harus menghadapi mesbah, yaitu kenyataan diri sendiri.
menyatakan tentang anugerah kasih setia Allah. Tadi seperti itu perintah, seperti perintah. Dan juga tidak ada kegiatan orang apapun orang di situ, seperti saya tidak ingin berfoto-foto. Seperti kalau kita pergi tamasya, kita pun sering berfoto-foto dan berharap semua tidak ada orang melewati, tidak ada orang yang menghalangi kameramu. Di sini melihat setiap orang lewat gambar seperti ada kehidupan. Kita kembali di dalam peta satu gambar persegi. Allah memberitahukan ukuran dan caranya. Di situ diberitahukan kepada Musa agar Musa bisa mengingat, mencatat dan diberikan kepada para pekerja, dan juga untuk nanti bagi orang Lewi yang bertugas bongkar pasang. Dan di sini kita melihat ada kesulitan. Adakah orang yang suka melihat peta persegi ini sepertinya tidak bisa menemukan apapun. Di ayat pertama dikatakan dibuat dari kayu penaga, dan di situ menyatakan tentang panjang, lebar, tinggi, dan juga kita menerangkan tentang kayu penaga sudah 2 hari, baik itu untuk ruang kudus atau tabut terbuat mulai dari kayu penaga. Adakah kamu terbayangkan kalau di padang gurun selain kayu penaga tidak ada kayu-kayu yang lain? Yang paling banyak itu semak duri atau rumput-rumput liar. Tapi di sini kayu penaga di situ ada keistimewaannya. Dia bisa hidup dengan air yang sedikit. Di masa Musa dia hidup agar bisa daun-daunnya untuk diberikan kepada ternak makan. Ada seperti kehidupan kita sekarang. Allah menggunakan bahan ini dimulai sebab karena air yang sedikit, jadi tanaman pohon ini lambat untuk bertumbuh, jadi dia sangat padat strukturnya. Kalau jadi digunakan kayu penaga, satu bahan yang baik, selain juga daun-daunnya dimakan oleh ternak hewan, dan juga kayu ini memiliki minyak untuk menahan para serangga. Kalau kamu di Israel atau di sekitar Mesir, daerah Mesir, kebanyakan kamu bisa melihat kayu-kayu, pohon-pohon itu adalah pohon kayu penaga.
selain bisa dibuat untuk tabut perjanjian, dan kali ini disebut dengan untuk membuat mezbah, dia juga tahan untuk dibakar. Tidak tahan untuk dibakar, makanya harus dibalut dengan tembaga. Dia tidak menggunakan emas, tetapi dia punya kemampuan juga seperti emas. Dan ketiga keempat yaitu para perkakas dan perabot yang dipakai yang terbuat dari tembaga. Dan yang keistimewaan di atas mezbah ini harus ada sudut. Dia bukan seperempat, barang seperempat, tetapi dia situ ada tanduknya. Dia merasa ini adalah satu yang istimewa. Allah kita sungguh indah dan baik. Sungguh nyata Allah kita. Dan mezbah ini harus ada kayu untuk pengangkut, untuk mengangkut mezbah ini dari kedua belah sisinya. Ayat ke-7 dikatakan dia harus menggunakan kayu pengusung. Mezbah ini bisa bergerak, bisa diangkat, tidak dipasang hidup, jadi tidak tetap di situ. Dulu kita mengatakan menggunakan mezbah menggunakan tanah atau batu, ini tidak bisa dipindah-pindahkan, tetapi mezbah ini bisa dipindahkan. Jadi satu rancangan yang bisa dipindah-pindah. Bahkan mezbah pun bisa untuk dipindah. Dia ke-8 dengan mezbah itu harus kau buat menurut yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Musa sangat tahu, sebab itu telah diberitahukan kepadanya dan masa yang akan datang. Semua ini diberitahukan kepada orang Lewi yang bertugas mengangkat membongkar pasang mezbah ini. Dan di dalam mezbah ada perkakas. Dan perabot-perabot ini ada hubungan dengan untuk penggunaan mezbah. Di situ ada bejana, ada seperti garpu, dan di situ semua ada bokor-bokornya, ada sodok-sodok garpu, semuanya terbuat dari tembaga. Semua ini digunakan untuk di mezbah dengan menggunakan, dan sisi-sisinya itu juga bisa untuk digantung untuk perkakas, tetapi ini tidak ditulis setelah terinci. Tetapi di sini di ayat mengatakan ada 4 sudut, ada 4 tanduk di sini. Mungkin ini bisa untuk, menurut saya ini mungkin bisa untuk sebagai untuk penggantungan garpu atau perkakas yang lain. Jadi ini panjang, persegi dan tingginya menurut penelitian kita saja. Jadi ada gambar-gambar yang bisa dipakai, ada yang bisa, kalau kita cari di online bisa dipakai juga yang
yang bisa dipakai atau yang tepat saja menggunakan perbandingan dengan tinggi manusia, tetapi tidak ada gambar yang tepat. Ini seperti satu rahasia yang telah berlalu, dan kita lihat lagi di pelantaran juga persegi. Di pelantaran harus dikeliling, dipakai dengan lenan halus yang dipintal benangnya dengan panjang 100 hasta panjangnya, dan juga di situ ada tiang-tiang yang harus ada 20, dan alas-alas tiang ada 20 dari tembaga, dan juga tersedia di situ ada kaitan tiang itu dan juga penyambungnya yang harus terbuat dari perak. Setelah menerangkan tentang sebelah selatan, sekarang sebelah utara dengan sama panjang juga 100 hasta panjangnya, dan ada sebelah barat di situ ada 50 hasta dan 10 tiang dan 10 alas tiang itu. Mengatakan tentang tinggi dari pelantaran itu. Yang juga di situ ada kaitannya yang terkait dan disambung. Kemudian mengatakan sebelah timur juga di situ ada 3 tiang dan 3 alas dari tiang itu, tetapi dari pintu keluar di situ ada 4 tiang. Seterusnya mengatakan tentang kedua sisi samping. Di situ ada tabir. Dari pintu gerbang pelantaran itu ada tirai 20 hasta dari kain ungu. 30 kali 20 di tengah ada 10-40, di situ terbuat dari kain ungu muda dan kain kemeja dan juga lenan halus yang dipintal benangnya. Di tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiang, 4 alas tiangnya. Di sini digunakan muat satu gambar. Ada ungu tua, ungu muda, kemirsi, dan juga ada lenan halus putih. Tetapi apakah gambarnya demikian? Tapi ini hanya tapi apakah seperti di gambar ini? Tapi ini seperti kita bayangkan saja, sebab tidak tertulis di situ ada petanya, dan ini diperjelaskan yaitu harus ditenun dengan warna-warna yang berbeda ini. Yang terbuat dari lenan halus yang berwarna-warni ditenun. Allah tidak menyuruh kita menggunakan produk yang besar atau dengan mesin, tetapi menggunakan karya kita dan dengan karya kita sendiri, dengan hati. Dan bertanya, apakah para saudara berminat untuk membuatnya? Orang-orang yang punya hobi yang demikian, mereka bersedia untuk membuatnya. Ini bukan satu yang permintaannya harus dikerjakan bagi semua orang, tetapi masing-masing bertanya pada diri sendiri, memberikan yang terbaik untuk melayani Allah. Bagi orang lain, orang yang berpikir datang ke gereja setelah kebaktian pergi, tapi yang terpenting bagi
adalah bagaimana kita melayani Allah, bagaimana aku bisa ikut serta dalam pelayanan ini. Allah memberikan kepandaian apa bagiku sehingga aku bisa dipakai dariku. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita setiap orang. Tadi kita katakan satu struktur yang saling berhadapan dalam kemah suci dan cara penggunaan di pelantaran dan juga di dalam ruang kudus, semua harus dibuat dari tembaga. Tembaga adalah satu bahan di mana Allah bertemu dengan manusia, tetapi tabut perjanjian ruang maha kudus di dalam situ semuanya dibuat dari emas. Dengan katakan bahwa dengan tema pelantaran ruang di mana Allah bertemu dengan manusia, ruang yang kudus, bukan sembarangan orang bilang tak masuk saya bertemu dengan Allah, tetapi terlebih dahulu menghadapi mesbah dan ruang yang terbuka, yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Mengenai minyak untuk lampu yang di sini di 21 kita lihat di situ ada orang mulai yaitu Harun dan anak-anaknya di ruang kudus di hadapan Allah, di mereka yang mengurus tentang soal minyaknya Tuhan, seperti kita yaitu tentang renungan pagi. Setiap pagi kita renungan pagi, kita datang di hadapan Allah, kita perlu untuk menyalakan lampu bagi Tuhan. Mungkin ini adalah kandil hidup kita sendiri. Saya tidak tahu apakah kalian membaca Alkitab punya pengalaman yang demikian, yaitu bagaimanapun kamu membaca seperti tidak bisa masuk, seperti tertutup, seperti Roh Kudus. Waktu Roh Kudus menyalakan atau menerangi, baru seketika kita bisa melihat Allah dan diri kita sendiri. Kita pun melihat hadirat Allah. Kita setiap hari harus punya peringatan yang demikian. Bukan kita hanya meneliti Alkitab saja. Seperti saya perlu lebih banyak lagi diterangi oleh Roh Kudus. Bagaimana menyalakan lampu ini, terang ini di ayat 20, yaitu haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Ini bukan dilakukan semuanya oleh para imam, tetapi juga dikerjakan oleh orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun. Dan jelas ini yang dikatakan, yaitu minyak zaitun tumbuk yang murni. Ini bukan diperas oleh mesin, tetapi dengan karya tangan terus menumbuk buah zaitun sehingga menghasilkan minyak zaitun. Ini adalah proses kita membaca Alkitab. Sampai kapan kita menumbuk zaitun ini bisa berminyak? Kita kadang bukan sekali kita membaca, kita mengerti. Tapi kadang perlu kita berulang kali, yaitu kita terus menumbuk, kita memeras minyak
zaitun ini. Bagi kamu di sini, saya tidak tahu berapa kali kamu membaca pasal ini. Sekali baca pertama kamu membaca punya perasaan yang lain, yang kedua, ketiga kamu terus menumbuk zaitun itu, maka minyak baru keluar. Jadi jangan mengira membaca sekali kamu tahu apa yang Allah hendak firmankan kepadamu. Seperti zaitun harus terus ditumbuk-tumbuk baru keluar minyak. Tapi di sini dikatakan minyak yang zaitun yang murni. Pertama yaitu minyak zaitun. Kalau pertama keluar juga dia akan bersama dengan ampas-ampasnya. Bagaimana bisa menjadikan minyak yang murni? Kita lihat di atas, minyak sangat jernih. Dia mengalami proses penyaringan dan juga pengendapan sehingga ampas-ampasnya mengendap di bawah. Yang di atas itu baru minyak zaitun murni. Jadi kita perlu menggunakan waktu agar minyak zaitun yang murni itu jadi harus pengendapan, harus disaring, dan sehingga minyak yang murni ini baru bisa dituang di dalam kandilnya lampu sehingga lampu bisa menyala. Yang kedua dikatakan dari petang sampai pagi. Ini penggunaan bagi orang Ibrani ada dua, yaitu petang hari mereka harus menyalakan lampu. Di hari senja mereka mulai menyalakan lampu sampai tengah malam. Lampu itu terus menyala, terang untuk lampu untuk menerangi kegelapan. Seperti kalau saya membaca Alkitab, saya tidak bisa masuk. Di dalam saya itu sesungguhnya banyak yang dibutakan, banyak kegelapan. Salah satu harus menumbuk zaitun, buat zaitun, dan satunya harus berdoa agar minyak ini bisa keluar menyalakan kegelapan. Seperti Allah berkata kepada umat Israel, kamu harus menjadi terang dunia. Tetapi terlebih dahulu kita harusnya menyalakan terang ini, agar sehingga terang ini baru menyinari orang lain. Maka kembali kita berkata, mengapa kita harus datang ke renungan pagi? Di tengah kegelapan kita menyalakan terang ini. Dan bagi di Ibrani di sini juga punya makna tentang dari petang sampai pagi, yaitu kita katakan permulaan dari penciptaan Allah. Jadilah petang dan jadilah pagi, hari pertama, kemudian jadilah petang dan jadilah malam, hari yang kedua. Jadi kita dari petang dalam menghitung hari, bukan kita menghitung pagi hari kita bangun hari yang baru. Jadilah petang, jadilah pagi, itu adalah satu hari yang sempurna. Di hari petang hari, terlebih lagi kita harus untuk menyediakan lampu ini. Ini adalah tujuan kerja yang di dalam pasal ini. Di hadapan Tuhan kita menyalakan lampu ini setiap hari. Bagi kita adalah ikut renungan pagi. Kemudian di ayat 21 dikatakan, itulah ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun.
Ini bukan dilakukan sekali, bukan hanya di padang gurun mereka menyalakan lampu, tetapi untuk selama-lamanya sampai mereka masuk ke Kanaan, bahkan mendirikan satu kerajaan, bahkan di tengah-tengah kebinasan kerajaan mereka, lampu ini harus terus-menerus menyala dan mereka setiap hari harus memeliharanya. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita menerima anugerah yang demikian, kita bisa bertemu menghadap pada Allah dalam kegelapan. Itu semua karena Allah telah menyediakan bagi kita lampu yang bisa dinyalakan bagi Allah. Mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita perlu terang Allah untuk bertemu dengan Allah, dan kita harus memuji Allah.
Tuhan, kami memuji Engkau dan berterima kasih kepada Engkau, kasih setiamu bahwasanya sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah mempersembahkan kemah suci dan mesbahmu, di mana Allah bisa bertemu dengan Allah. Di sini dikatakan menggunakan kayu penaga, kayu yang biasa saja, tetapi dia bisa di situ menjadikan tempat di mana Allah dan manusia di situ bersekutu atau terkait. Kita juga berdoa, mari kita berdoa agar kita bersedia menjadi kayu seperti kayu penaga yang dipakai oleh Allah. Kita berdoa terlebih lagi, kita seperti mesbah mempersembahkan diri kita sendiri. Kita bersedia datang ikut dalam renungan pagi, kita datang ke gereja, kita berdoa. Atau di dalam hidup kita perlu untuk menghadapi pengujian atau segala celak dalam hidup kita, punya permasalahan, kita bisa berdoa untuk dalam semua ini, kita dalam pemrosesan kita bisa berdoa. Tuhan Yesus, dalam hidup kami banyak tempat kami tidak bisa melihat akan titik lemah kami, tetapi Tuhan, pada saat kami datang di terang-Mu, kami bisa melihat diri kami sendiri, baik keegoisan kami, merasa benar sendiri. Tuhan, karena semuanya itu Tuhan, Engkau membangun kami kembali. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau, sungguh Tuhan, penaga kayu yang biasa dan juga murah, bahannya murah, tetapi Tuhan di tangan-Mu bisa dijadikan mesbah, bisa diurapi oleh Engkau dan juga dipakai oleh Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dan berkata kepada Engkau, di antara kami pun merasa orang yang biasa-biasa saja dan juga tidak terpandang, bahkan kami tidak mempunyai talenta. Kami tidak seperti siapa-siapa yang jadi bisa menjadi puji-pujian, dia lihai, tapi bisa ini, bisa itu. Tetapi Tuhan, Engkau berkenan bagi hati yang mau, yang bersedia. Tuhan, aku berkata kepadamu, Tuhan, aku bersedia, aku rela Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau pakailah kami seperti kayu penaga dan Tuhan, kami bersedia Engkau pakai. Dan juga di situ juga di situ mesbah tembaga itu mengartikan satu penghakiman. Di situ api yang menyala itu tentang penghakiman. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami bersedia setiap hari datang di hadapan Engkau, menghadapi diri kami sendiri. Aku banyak kelemahan, banyak ketidakmampuan, bahkan menggerutu, membanding-bandingkan. Aku tidak bisa, dan aku ragu, aku ingin menghindar, bahkan aku ingin berserah, aku bahkan kecewa. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersedia menghadapi diriku sendiri, aku bersedia menghadapi hidupku sendiri. Mari kita bersama berdoa, tahu kelemahan kita kepada Tuhan dan katakan kepadanya.
Tuhan, kami memuji Engkau. Kami orang yang biasa-biasa saja datang di hadapan Engkau menjadikan kami menjadi istimewa. Tuhan, buanglah segala pembanding-bandingkan diri kami, merasa benar sendiri, iri hati atau merasa malu. Tuhan, Engkau buanglah, singkirkanlah semua ini dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau menyediakan keselamatan bagi kami dan Engkau menyediakan ruang yang bagi kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Dan juga selain itu, kita di hadapan Tuhan, kita juga ada para siswa belajar di sini. Mereka bersedia untuk mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah. Dan di arena ini bagi pelajar untuk angkat tangan dan kita bisa berdoa untuk mereka. Memberkati mereka, di mereka sepertinya orang yang biasa-biasa menjadi orang yang istimewa dalam menyelesaikan panggilan Allah. Kita berdoa kepadanya. Kita berdoa bagi anak agar mereka bisa datang di hadapan persembahkan diri mereka. Tuhan memberkati mereka segala pengujian yang biar Allah yang di situ mempersiapkan mereka untuk menjadi bejana yang siap dipakai Allah. Dan juga mereka adalah kayu penaga, tetapi mereka bersedia mempersembahkan diri mereka bagimu di bait suci untuk Engkau pakai. Tuhan, Kau tahu hati mereka saat ini. Roh Kudus penuhi mereka dan juga agar mereka mendapatkan kekuatan yang baru dan Dia mempersiapkan hidup mereka. Kami pun bisa menghadapi dengan Engkau, bahkan kami bisa diuji tapi Tuhan, aku mohon kepadamu, Roh-Mu ada di tengah-tengah mereka. Engkau menopang mereka dan juga dalam kerinduan mereka sehingga hati mereka, jiwa mereka menjadi kuat. Dan di bagian suci apapun yang bagian manapun mungkin kami menjadi mezbah atau pintu atau saat kami persembahkan bagi Engkau, kiranya hati kami bersuka cita, kiranya Engkau dipuaskan. Mohon Roh Kudus saat ini juga memenuhi kami di pagi hari ini. Tuhan, kita bersama persembahkan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan, ini seruan kami ingin di bait suci-Mu ada bagian dari Engkau. Tuhan, kami persembahkan hidup kami bagi Engkau, seumur hidup kami persembahkan bagi-Mu dan tak ingkar. Tuhan, sucikanlah hati kami agar kami bisa dipakai oleh Engkau. Doa kami dan persembahkan hidup kami kepada Engkau. Pakailah kami ada bagian dari bait suci-Mu. Tuhan, ini anugerah terbesar bagi kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami, menyediakan hadirat-Mu, dan ini adalah pilihan Engkau. Ini semua karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami memuji Engkau. Engkau memilih kami menjadi orang Lewi di ayat
Ayat 21, di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum haruslah Harun dan anak-anaknya mengatur dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Tuhan, inilah panggilan yang berikan kepada gereja 611 bahkan sampai pada cabang-cabangnya. Ini panggilan Engkau kepada kami, dan ini sejak dari awal Engkau memanggil kami orang Lewi untuk menyalakan lampu bagimu. Dewa renungan pagi, Tuhan, Dewa renungan pagi, Engkau berfirman pada kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kita di sini bersama, kita sebagai karyawan gereja untuk maju depan, kita menerima panggilan ini. Kita bersama setiap orang, panggilan bagi orang Lewi, kita datang semangat bagimu. Kita berdoa terlebih dahulu, kita bagi rekan kerja untuk berdoa setiap hari datang pagi, dan kita mengaku di dalam hidup kita ada kelemahan, dan juga kadang kita jujur. Tuhan, ini panggilan kami mengaku Tuhan di dalam hidup kami banyak kelemahan dan tidak kesanggupan, dan juga Tuhan di renungan pagi saat ini, di online pas staf gereja saat ini, kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa untuk kehidupan kita. Yesus, aku berterima kasih yang setiap hari kami bisa datang hadapan Engkau, dan kami menerima pertolongan dari-Mu, dan setiap orang Lewi karyawan jadi staf gereja ini karena panggilan dan anugerah. Kiranya firman-Mu menjadi dasar untuk membangun kami, dan setiap hari terang-Mu agar kami bisa melihat Engkau begitu sungguh nyata, begitu berkelimpahan, dan memberikan hidup kami kekuatan, terang, dan keindahan. Engkau adalah terang bagi jalan kehidupan kami, dan apa yang kami berbuat Engkau berhasil. Beri kami hati yang simpel, saya dengan simpel kami dengan iman untuk taat dalam panggilan-Mu. Kita berdoa bagi kita bersama masuk di dalam doa. Kita mohon untuk tolong kita, kiranya terang-Mu di sini terus menyala, kiranya Roh Kudus-Mu terus menerangi kami, agar roh kami bangkit setiap hari di dalam firman, kami mendapatkan terang yang baru, yang fresh. Tuhan, kami ingin mendapatkan firman-Mu dan terang. Roh Kudus, Roh kebenaran, kami menyambut Engkau setiap hari bersabda bagi kami berterima kasih kepada Engkau.
kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo dan rekannya. Mereka berada di di Australia, untuk di gereja River 611. Kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo punya hubungan yang baik, dan setiap perjalanan mereka membawakan damai sejahtera dimanapun Tuhan jaga mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami serahkan Pastor Joshua dan Simo dan mereka dalam tim untuk di Peter 611, dan statusnya punya hubungan yang baik yang dipimpin oleh Pastor Joshua dan Simo, menolong dalam segala hal bagi gerejanya. Tuhan, Engkau tinggikan mereka, Engkau bantu mereka, lindungi mereka, keluar masuk dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, dan juga staf gereja. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, masuk di dalam tabir baik Allah, tabir Allah, ada terang Allah. Di setiap hari kamu membaca firman Tuhan, kamu mendapatkan dipuaskan, dikenyangkan dari ruang Maha Kudus yang datang dari Allah. Kamu pasti segala yang menghalangmu, kiranya Tuhan memberikan kamu segala kebaikan bagimu. Kamu mendapatkan terang, mendapatkan baik dimanapun kamu berada, di mana tempat kamu berada, di situ ada terang Tuhan dan terang kebenaran. Sebab ada terang kebenaran sehingga mereka kembali kepada Tuhan untuk menghancurkan segala kegelapan. Engkau selalu bisa menghadapi hidupmu, mengatasi hidupmu di dalam terangmu, terus mengatasi pergumulan dalam hidupmu, sehingga hidupmu semakin terang dan memancarkan kemuliaan Yesus Kristus. Demikian memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Renungan pagi.